Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih hari ini ya? Lumayan. Semangat ya. Semangat. Tadi pelajaran Belajar apa? Sampai mana tuh? Udah sampai rangkaiannya? Sudah. Nanti terkait dengan rangkaian itu hari ini saya juga akan menyampaikan mengenai rangkaian. Cuma bedanya rangkaian pneumatik. Ya. Saya akan kupas lagi mengenai rangkaian pneumatik, terutama rangkaian pneumatik sederhana, ya. Untuk yang single, mau single atau yang double kira-kira? Double, biar dua. Yang double-nya, yang double acting ya, pakai selanjutnya nanti dirubah rangkaiannya, ya, dari rangkaian pneumatik menjadi rangkaian elektronik. Nanti saya akan urutkan ya step-stepnya. Tapi sebelumnya, kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Hadir semua? Ada yang nggak hadir. Siapa? Pak kemarin juga nggak ikut ya? Nggak hadir. Ada minggu kemarin. Kemarin ada. Ya. Nanti saya absen detailnya nanti setelah kita belajar aja ya. Baik Pak. Kita langsung saja. Yang ada laptopnya bisa langsung dibuka dulu, ya. Nanda kok bisa pikirin nada. Sheet-nya dibuka dulu, ya, dan dibuat sheet baru. Nanti kalian bisa perhatikan sambil karena kita langsung demonstrasikan saja ya pembuatannya, karena memang itu terbatas, nanti beberapa saja, nanti yang lainnya tinggal mengikuti. Sudah dibuka? Terang ini urusan saya nih. Apa segini? Pokoknya udah ini ya. Baik, tutup ya. Ya, baik. Baik. Mau yang single acting atau yang double? Single aja dulu. Single dulu dong. Jadi untuk rangkaian, ingat ya, untuk mengerjakan rangkaian pneumatik selalu kita siapkan dulu bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya, dan bahan-bahan ini itu sangat bergantung nanti kebutuhan dari rangkaiannya, ya, rangkaiannya mau seperti apa. Contohnya ini gerakannya ambles amin secara manual, ya. Berarti kalau secara manual dengan single acting ya berarti yang sudah bisa dipastikan apa kebutuhannya. Ini sebagai elemen kerja dan elemen daya. Ya nggak? Itu udah pasti. Ya. Kalau kita single acting ya pasti butuh ya sindernya single acting. Ya, kompresor sama asu, ya, service unit juga kebutuhan pasti itu ya. Jadi kalau saya ini kompresor, service unit, single acting ini udah pasti. Ya. Jadi setiap kalian membuat rangkaian itu pastikan kebutuhan rangkaiannya seperti apa. Kalau kebutuhan rangkaiannya A plus amin ya dengan single acting ya ini minimal sudah bisa kita identifikasi ya kebutuhan komponennya. Oke. Terus yang kedua ada lagi, kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi lagi nggak kebutuhan komponennya tanpa harus lihat inilah ya dari rangkaian ini ya kira-kira apa kebutuhannya. Prosesornya kira-kira gimana kebutuhannya? 3/2 ya.
Ya nggak? Iya. Kenapa ini harus 3/2? Karena single. Nah, ini kan ikutin. Kalau ini double, pasti gunainya 5/2. Bisa dijelaskan kan, Tuan? Kenapa kok kalau single itu 3/2, kalau double itu 5/2? Kenapa? Ajar, Pak. Kok bingung? Tadi kan bisa jawab. Kira-kira yang lain? Kalau 3/2 keluarannya 1. Karena yang dibutuhkan memang 1. Ya nggak? Ya. Kalau 5/2 keluarannya 2. Karena dibutuhkan ada 2. Kan gitu. Saya pahami ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, buatkan atau identifikasi kebutuhan komponen untuk single acting A plus amin manual. Kalian udah mikir single acting manual, oh berarti silinder pasti single acting ya. Terus dayanya, elemen dayanya apa? Kompresor sama asuh. Terus yang naik lagi ke atas, di bawahnya elemen kerja, elemen prosesornya apa? 3/2. Kenapa 3/2? Karena single acting dibutuhkan satu lubang keluaran, kan gitu. Bisa ya cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi kalau ini soalnya yang ini ke sini, ya ini pasti udah elemen daya, elemen kerja udah kenal tuh, ya nggak? Elemen prosesornya karena ini kebutuhannya 1, berarti butuh yang keluaran 1, 3, 2. Ini kan ini 3 elemen. Nah, yang keempat kita lihat manual. Ini manual. Berarti kalau manual itu A plus dikerjakan manual, amin dikerjakan manual. Berarti kita butuh 2 bottom. Nah, itu sini arahnya. Paham ya? Paham ya? Ya, ke depan. Ada yang bisa nggak mengidentifikasi komponennya? Oke, tambahan aja ya. Mana mau nggak keluar? Nah, single acting cylinder A plus amin semi otomatis. Berarti kita butuh apa dulu? Silindernya S AC. Nah, ini komponen 1. Ya nggak? Ini berarti kan dari sini, ya kan? Terus yang udah pasti kompresor, berarti elemen daya kan? Ini berarti kan yang kompresor sama asuh. Tuh elemen kedua. Terus yang ketiga prosesor. Prosesornya apa? Kira-kira 3/2. Ya kenapa? Karena masih pakai CC. Ya kan? Kalau nanti kalau ininya double, ya berarti pakainya 3/2. Oke, 3 elemen. Yang keempatnya, lihat semi otomatis. Ya semi otomatis berarti dia kerjakan sekali, dia langsung balik kan? Jadi A langsung balik. Ya berarti push buttonnya berapa? 2. Nah, kalau 2 kan tadi 2. Oh. Ya, terus butuhnya apa? Supaya dia langsung balik. Ayo Pak. Ayo Pak, coba lihat di catatannya. Nah, kita tahu namanya komponennya. Apa? Bukan. Apa? Limit spring. Limit. Ya, limit. Nice. Limit apa? Ya. Ini juga kalau push button karena dia masih pneumatik ya, ini juga 3/2. Ya, karena keluarannya 1.
Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini limit switch ya? Bentuknya kayak gimana? Yang ujungnya disimpan di ujung kan? Nah, nanti suatu saat kita harus ini lagi lah. Kalian masih belum memahami komponen yang ada di rangkaian, gambar rangkaian diagram dengan komponen aslinya. Karena kalian tahunya mungkin komponen aslinya aja kan ya? Nah, nanti kita selesaikan itu. Itu poin kita ya. Nanti kita bisa jadikan feedback ya, bahwa berarti kalian masih belum bisa mensinkronkan antara gambar diagram dengan komponen aslinya. Ya. Ya, oke. Nanti di pertemuan selanjutnya. Baik. Balik lagi ke sini ya. Yang ini merubah konsep yang pneumatik ke elektropneumatik ya, dengan yang sederhana aja ini tadi apes, amin. Seperti biasa kita butuh single aktuatornya, terus kita butuh gaya. Ini selalu ya, ini selalu kalau kalian setiap akan membuat rangkaian, biasakan ini selalu dibuat ini dua komponen ini, terus nanti yang di atasnya tergantung nanti sesuaikan nanti kebutuhan rangkaiannya seperti apa. Terus karena ini satu pasti kita pakai yang 3/2 ya. Nah, setelah itu langsung yang pembuangannya jangan lupa supaya nanti tidak ini kita siapkan ya. Ini pengaktifannya apa? Yang ini pengaktifannya dengan pneumatika ya. Terus nanti ini push button juga katutnya 3/2 ya. Ini pembaliknya adalah spring ya. Jadi jangan lupa dikasih topi paste. Sambil diikutin yang ada laptopnya boleh ya. Setelah ini tinggal kita rangkaikan saja ya. Nah, udah jadi ya. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk merubahnya ke elektropneumatik? Ya, nanti yang dirubah adalah ininya saja nih. Ya. Jadi push buttonnya ini yang kita rubah. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi nanti ininya yang kita rubah. Nah, nanti untuk di elemen prosesor ini ya, kita kalau dari segi gambarnya kita rubah pengaktifannya dari pilot ini ya, double pilot ini merubah menjadi solenoid namanya. Ya. Karena kita menggunakan elektropneumatik. Jadi nanti yang tadinya double pneumatik, double pilot seperti ini ya, kita ganti menjadi double solenoid. Ya. Jadi ini kalau mau untuk dirubah kita kopikan dulu. Nah, seperti ini. Ini kita delete karena akan kita gantikan dengan modul ini. Ya, modul button ini. Ya, fungsinya. Ini kita delete seperti ini. Nah, nanti ini pengaktifannya dia ke depan, Pengaktifannya yang tadinya menggunakan pilot kita ganti ke solenoid. Nah, seperti ini. Ya, sudah jadi untuk pneumatiknya. Untuk elektriknya seperti apa? Ya, elektriknya hanya sekedar mengaktifkan tombol. Ada dua cara. Ada yang nanti secara langsung, ya. Jadi dari tombol ke solenoid. Ada yang menggunakan relay, ya. Karena waktu yang terbatas, ya ini udah Jumatan, saya akan menjelaskannya hanya yang langsung saja, ya. Memang ada kelemahannya nanti kalau yang langsung, ya. Ini kalau yang untuk rangkaian kelistrikannya
powernya seperti tadi ya, tahapannya nih. Kalau ini belum disambungin yang ini. Nah, oh iya, belum. Nah, seperti rangkaian pneumatik, seperti kita mempersiapkan ini elemen daya, di rangkaian elektrik juga sama. Kita harus juga siapkan dayanya berupa listrik kan, ini power supply. Ini ya, kalau di rangkaian pneumatik itu kompresor sampai masuk ya. Kalau di elektriknya rangkaiannya ini 0 volt sama 24 volt. Ya, nih. Nah ya, tadi apa yang kita buang dari sini? Ini kan push button kan? Nah, push buttonnya kita ganti menjadi push button yang elektrik. Ya, sampai sini paham? Jadi nanti push button ini menggantikan fungsi ini. Bisa ya, dipahami ya? Sama, nanti push button yang pneumatik ini mengaktifkan ini, nanti juga sama push button ini mengaktifkan ini. Berarti di sini harus ada apa? Harus ada solenoid. Oke. Nah, ini malah solenoidnya. Nah, habis itu kita rangkaikan aja. Yes. Oke, kita hidupkan ya. Ini, itu ya, tegangannya. Ini juga. Oh, kenapa tuh kira-kira nggak nyala? Kira-kira? Belum kita konekkan solenoid ini dengan solenoid ini ya. Konekkan. Kita pakai X. Y. Ya, hidup ya. Ya. Ini cara kita merubah dari rangkaian pneumatik murni menjadi rangkaian elektropneumatik. Sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan cara merubahnya? Nanti juga sama ya. Kemarin rangkaian kita yang double acting, terakhir kita double acting yang otomatis, sama untuk merubah ke elektropneumatiknya tahapannya seperti ini. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Dari sini kira-kira bisa nggak kita tarik kesimpulan antara pneumatik dan elektropneumatik sama nggak kira-kira? Sama nggak? Pneumatik dan elektropneumatik sama nggak? Ada samanya, ada bedanya tentunya. Siapa yang bisa menyebutkan samanya? Ya? Coba. Nah, samanya apa? Pelan-pelan. Nanti saya bantu. Samanya apa? Sama-sama. Ya ini sama, ini rangkaiannya sama. Ini sama ya? Sama manual. Yang sama apa kira-kira? Lihat atasnya, elemen atasnya. Apa ini? Sama nggak kira-kira? Sama. Ya, untuk silinder terkait elektro pneumatik atau pneumatik, ya sama silindernya. Ya. Ini untuk daya dari ini pneumatiknya sama nggak? Oh, samanya. Ya, ini samanya. Sekarang prosesornya sama nggak?
bedanya? Ya samanya apa? Samanya Sama-sama 3/2. 3/2, pintar. Bedanya? Bedanya ini dengan Ya, sebagai apa tuh selenoid itu? Sebagai pengaktifan, ya, pengaktifan pneumatik dia menggunakan apa nih? Pilot. Nah, sedangkan pengaktifan untuk elektropneumatik dia menggunakan selenoid. Oh, di sini harus udah inget ya? Valve. Tuh, harus ada banyak istilah-istilah yang harus kalian ketahui tuh. Valve, selenoid. Nanti ada relay, ada kontak. Ya, harus tahu ya. Ada pilot. Ya. Ya memang nanti istilah-istilah itu bisa banyak ya variasinya. Ada yang menyebut di situ pengaktifan menggunakan pneumatik, ada yang menggunakan elektropneumatik, ada yang disebut pilot, ada yang disebut selenoid, pilot, ya. Itu hanya istilah-istilah saja. Terus apalagi kira-kira fungsi apa yang kita rubah? Yang sangat membedakan apa kira-kira dari kedua rangkaian ini? yang membedakan Ini yang pusbatannya. iya. Elemen apa pusbatan? Elemen apa? Elemen Pusbatan ini elemen apa? Apa? Apa ini teh kan? Elemen apa nih? Nanti kalau gambarnya nanti kalau ini ini apa sebenarnya apa? 4 elemen coba sebutin 4 elemen. Coba. Cepat apa saja? Yang pertama elemen kerja yang boleh dari atas. Terus elemen satu daya boleh dari atas ke bawah keluar. Elemen masukkan. Terus yang satu lagi elemen pemrosesan atau pengolahan atau prosesor. Oh ya. Itu harus tahu juga itu. Berarti pusbatin sebagai apa nih kira-kira? Masukkan atau sensor. Ya, ini harus kuat dulu di situ ya. Kalau nggak kayak gitu, ya gimana? Ya, karena setiap rangkaian itu pasti dibangun oleh 4 elemen itu. Ya. Oke, sekarang silakan dicoba saja, langsung dibuat. Ini kan contohnya nih, A plus amin manual. Buat A plus amin semi otomatis yang tadi sudah kita identifikasi. Nih komponennya. Yuk. Silakan. Sekarang masing-masing di laptop ya, buat yang A plus amin yang semi otomatis. Tadi komponennya sudah kita identifikasi ini. Ya. Sebenarnya saya bayar, Pak. Enggak, yang ini yang semi. Oh iya. Yang semi otomatis. Ini kan komponennya tadi sudah kita identifikasi kan? Bahwa kita butuh SAC, kita butuh kompresor, kasus 3/2, ya, push button, sama limit. Silakan dibuat. Silakan dibuat. Nanti dikerjain ya. Minggu depan ya. Ya, nanti setelah kegiatan ini baru. Ini baru Pak. Tahu gimana coba? Oh iya.
otomatis setelah kita tadi membuat identifikasi komponen, kita buat komponen, kita buat rangkaiannya dari pneumatik ke elektropneumatik. Nah, dari situ kira-kira apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang bisa kalian feedbackkan untuk pelajaran kita hari ini? Apa feedbacknya kira-kira? Kalau umpamanya saya feedbackkan sebagai bahwa kita harus paham tentang 4 elemen dari struktur rangkaian pneumatik, bisa nggak gitu? Bisa ya? Insya Allah. Pegangan. Ya, kalau punya pegang itu kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita ada elemen semua. Nah, karena semua ini kita akan mengacu elemen. Dengan kita berpegang terus dengan 4 elemen itu, kira-kira bisa mengidentifikasi komponen nggak? Bisa. Berarti kita tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan elemen kalau kita nggak bisa memahami 4 elemen tadi ya. Maksudnya kebutuhan komponen, ya. Bisa ya? Jadi kalau kalian akan mengidentifikasi punya soal, ya, buatkan A plus, A min, otomatis. Oh, berarti kita pegangin elemen kerjanya apa? Silinder. Elemen dayanya apa? Kompresor ASU. Terus elemen prosesornya 3/2 karena silindernya 1. Terus yang kedua otomatis. Kalau otomatis berarti limit switch. Limit switchnya harus ada 2. Ya, supaya cepat belakang. Sama tetap pengaktifannya dari push button. Iya, manual pas button. Iya, paham ya? Terus apa lagi? Itu yang kita bahas bareng-bareng. Dari kaliannya sendiri sekarang, silakan. Berarti dalam mempelajari ini atau merubah dari pneumatik ke elektropneumatik apa? Kira-kira harus seperti apa? Apa kira-kira? Yang nggak boleh dilakukan kira-kira apa nih? Dalam ada nggak yang nggak boleh dilakukan? Ada nggak kira-kira? Kira-kira nih kalau umpamanya tadi kita mulai ya, kita mulai jalan kan yang elektrik? Belum. Kenapa belum? Karena itu belum bukan. Yang ini loh. Belum disambungkan. Jadi berarti kita nggak boleh lupa ya menyambungkan selenoid. Karena kenapa nggak boleh lupa? Karena ini rangkaiannya berbeda. Ini pneumatik, ini selenoid. Gitu ya kan? Nah, berarti nggak boleh tuh. Ya paham ya? Jadi kita nggak boleh melakukan tadi menyamakan atau menyambungkan ya, menyambungkan selenoid yang ada di pneumatik dengan selenoid yang ada di rangkaiannya ya. Kalau nanti diaplikasikan pasti kita sambung ya kalau di apa papan pneumatik. Nah, tapi kalau dari rangkaiannya itu tadi ini udah selesai, tapi ini nggak disambungkan, jalan nggak tadi? Jadi itu ya. Berarti kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Paham ya? Nah, jadi tidak boleh lupa sampai ini nggak menyambungkan ini sama ini. Ada lagi nggak kira-kira yang nggak boleh dilupakan? Sudah ya, karena yang lainnya sama ya. Paham ya? Jadi dari ini ya refleksinya, berarti kita sudah bisa menemukan bahwa kita dalam membuat rangkaian baik itu pneumatik dan elektropneumatik harus ya tetap pegang 4 elemen ya, karena itu sebagai acuannya ya. Terus tadi yang kedua, kita tidak boleh melupakan bahwa di rangkaian pneumatik dan elektropneumatik ini harus ada yang dikaitkan, harus ada yang dikonekkan. Ya, kebetulan di sini konektannya dengan
kode. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan mempelajari, kalau ini kan rangkaiannya sendiri ya. Nanti minggu depan kita mencoba membuat rangkaiannya yang double. Jadi bukan double acting tapi single acting-nya ada 2. Ada double. Siap ya minggu depannya? Siap ya. Keberkahan kita belajar hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin? Gus. Ya, silakan pimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Baca doa di hati dimulai. Doa beri salam.